Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, silakan yang sambil Waalaikumsalam. bekerja, silakan ini nggak apa-apa yang sambil kerja ini aja dibarengin aja, paralel aja ya. Jadi saya mulai aja ya untuk hari ini. Melanjutkan yang kemarin, kalau nggak salah satu fasa ya, AC ke DC yang saya jelaskan melalui video ya. Untuk karena minggu ini ya, minggu depan itu kan hari libur ya. Nanti kita ganti mungkin saya ini lagi untuk penggantinya. Ya, jadi di sini kita akan sedikit membahas tentang apa sih bedanya kalau kemarin satu fasa, kalau 3 fasa AC to DC converter system itu seperti apa? Dari komponen, prinsip kerja, sampai keuntungan dan aplikasinya. Nah, di sini apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan AC to DC converter system yang 3 fasa? Jadi kalau sistem konverter AC ke DC 3 fasa itu sistem yang digunakan untuk mengubah listrik 3 fasa AC ya menjadi DC. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa komponen nanti yang akan membentuk sebuah AC konverter AC ke DC 3 fasa tersebut. Nah, untuk sistem konverter 3 fasa AC ke DC ini disebut juga dengan penyearah 3 fasa ya, yang berfungsi mengubah tadi 3 fasa AC menjadi DC. Kalau pada sistem konverter AC ke DC 1 fasa itu dikenal dengan penamaan yang gelombang penuh, kemudian setengah gelombang, konverter AC ke DC setengah gelombang, atau konverter AC ke DC 1 fasa yang gelombang penuh. Nah, untuk konverter penyearah 3 fasa ini ya, penyearah 3 fasa atau AC to DC converter system yang 3 fasa ini, itu biasanya dikenal dengan penyearah 3 pulsa, 6 pulsa, 12 pulsa, dan seterusnya. Nah, untuk jika berdasarkan dibagi menjadi saklarnya, jenis-jenis saklarnya, maka disebut dengan penyearah 3 fasa tidak terkontrol, terkontrol, penuh, atau terkontrol yang semi terkontrol. Itu kalau untuk konverter 3 fasa. Kemudian, nah ini ya, jadi kalau satu fasa kan setengah gelombang, gelombang penuh. Kalau di sini lebih dibagi menjadi 3 pulsa, yang pulsa semi kontrol, fully control, uncontrol. Nah, kemudian kalau untuk penyearah uncontrol itu menggunakan dioda, tegangan outputnya tidak bisa dikontrol. Ini menggunakan dioda. Kalau menggunakan tiristor atau terkontrol, fully control, ini tegangan outputnya bisa dikontrol. Kemudian ini bisa dikontrol menggunakan sudut penyalaan dari tiristor tersebut. Nah, kalau penyearah 3 pulsa yang tidak terkontrol, konfigurasi penyearah 3 pulsa adalah tidak terkontrol dan terkontrol penuh di sini. Jadi kalau untuk yang tidak terkontrol itu bisa ditunjukkan pada gambar ini. Di sini kan ada 3 dioda ya, 3 puls, 3 dioda.
yang dipasang masing-masing tegangan fase sumbernya menggunakan 3 fase AC. Nah, tiap-tiap dioda ini akan menyala bergantian, tidak ada yang menyala secara bersamaan. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini adalah bentuk gelombang input dan output dari tadi ya, yang 3 pulsa tadi menggunakan 3 dioda, ini inputnya ada 3 fase AC, kemudian outputnya adalah seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini outputnya sama dengan yang bukan setengah ya, yang gelombang penuh yang menggunakan berapa dioda itu? 2 dioda kalau nggak salah. Ini adalah output dan input dan output dari 3 pulsa tak terkontrol. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata tegangan DC outputnya, tegangan average atau rata-rata tegangan DC outputnya dapat dihitung menggunakan rumus ini. Kalau untuk nilai RMS-nya, menggunakan rumus ini untuk penyiarah 3 pulsa yang tadi yang tidak terkontrol. Nah, jika tadi 3 dioda tadi itu diganti dengan tiristor ya di sini, kemudian diganti dengan 3 buah tiristor, maka konfigurasinya adalah menjadi sebuah penyiarah 3 pulsa yang terkontrol penuh di sini. Penyiarah 3 pulsa terkontrol penuh. Kalau 3 pulsa kan tadi hanya ada terkontrol sama tidak terkontrol. Terkontrol penuh atau tidak terkontrol. Nah, karena menggunakan tiristor, maka nanti untuk penyalaan tiap-tiap tegangannya itu dapat dikendalikan atau dilakukan penundaan. Nah, untuk outputnya bisa dilihat di sini ya. Output dari menunjukkan tegangan DC outputnya. Kemudian kalau yang ini adalah tegangan DC output pada saat penyalaan alfa sama dengan 15 derajat. Nah, ini kaitannya dengan mode operasi. Jadi ada 2 mode operasi untuk penyiarah ini. Yang pertama itu adalah CCM. CCM itu adalah Continuous Connection Mode. Nah, mode ini adalah terjadi apabila penyalaan tiristor itu menghasilkan arus yang continue di sisi DC-nya. Arus continue di sisi DC-nya kan seperti ini ya. Arus continue, dia tidak menyentuh 0 sama sekali. Jadi, continue terus. Itu adalah yang namanya CCM mode continue, CCM yang pertama ini. Kalau modenya itu discontinue DCM ini, itu adalah ditandai dengan adanya munculnya interval yang ke-0. Kalau untuk mode CCM ini, untuk interval sudut penyalaannya, mulai dari alfa sama dengan 0 derajat sampai 30 derajat. Kalau untuk DCM itu adalah 30 derajat sampai 150 derajat. Kemudian, ini ya, jadi untuk range-nya dari, kalau mode CCM itu digunakan tegangan line to neutral ya sebagai dasar perhitungannya. Makanya untuk menghitungnya bisa menggunakan untuk tegangan rata-ratanya menggunakan rumus ini, untuk if average-nya menggunakan rumus ini. Kemudian kalau untuk VRMS-nya menggunakan rumus ini. Kalau untuk DCM, karena DCM tadi ini ya, range-nya dari 30 sampai 150 atau sudut 60 derajat sampai, kalau dalam ini ya omega T sampai 180 derajat, maka untuk menghitung V average-nya itu adalah dengan menggunakan rumus ini sama VRMS-nya. Dimana kalau untuk mode DCM itu, dimana kalau VM-nya itu VM di sini ya, VM ini adalah tegangan maksimum dari line netral. Kemudian kalau tegangan RMS-nya ditunjukkan di sini. Nah, kita lanjut aja ya di sini. Nah, kalau untuk rectifier yang 6 pulsa atau 6 pulse ya, di sini ada 3. Jadi uncontrol, semi control, sama fully control.
atau tidak terkontrol, semi terkontrol sebagiannya, semi kontrol atau terkontrol penuh. Kalau uncontrol itu menggunakan 6 buah dioda. Di sini menggunakan 6 buah dioda, tegangan outputnya tentu tidak dapat dikontrol. Kalau semi kontrol yang 3 dioda, yang 3 menggunakan dioda, yang 3 menggunakan tiristor di sini. Tegangan outputnya dapat dikontrol. Kalau fully, semuanya menggunakan tiristor ya di sini. Nah, kalau pada penyearah tak terkontrol 3 dioda tadi kan akan menghasilkan bentuk gelombang tegangan positif, sedangkan 3 dioda lainnya menghasilkan bentuk gelombang negatif ya pada sisi output DC-nya. Tapi kalau untuk gelombang ini disetarakan dengan tegangan DC. Kalau untuk 6 puncak gelombang, seperti ini ya. Seperti ini ya, untuk outputnya dari ketika menggunakan 6 volts tadi ya, kalau fully control. Nah, kalau untuk mode CCM-nya, untuk menghitung fully control 6 volts itu bisa menggunakan rumus ini, dan untuk DCM-nya, untuk tegangan rata-ratanya bisa menggunakan persamaan ini. Nah, selanjutnya itu adalah 12 pulse ya, 12 pulse atau rectifier 12. Ini dibagi menjadi 2 ya. Jadi di sini itu nanti ada 6, di sini itu ada 6 juga. Jadi penyiaran 12 pulse ini terdiri dari buah rangkaian jembatan 3 fasa. Di sini 6 pulse yang disusun secara seri. Di sini ada 2 buah yang masing-masingnya adalah 6 pulse. Satu buah penyiarah terhubung dengan biasanya menggunakan trafo, kemudian lilitannya adalah, sedangkan yang lainnya terhubung dengan trafo yang lainnya. Ini kalau untuk 12 pulse ya. Mungkin biasanya itu kalau untuk 12 pulse itu lebih jauh untuk pembahasannya. Nah, kita nanti yang mungkin dari teman-teman kalau ada ini ya, kalau ada untuk simulasi ini Power Sim ya, Power Sim boleh boleh di share di Teams ya. Soalnya kayaknya punya saya ini nggak ada installernya nggak ada. Kalau boleh mungkin bisa di share di Teams, nanti teman-teman yang lain juga bisa menggunakan itu. Terus dicoba yang tadi aja, yang 3 pulsa yang tadi menggunakan Power Sim. Coba kalau misalkan dia menggunakan 3 pulse yang tidak menggunakan tiristor sama menggunakan tiristor, itu seperti apa outputnya. Itu aja dulu. Kalau yang sudah punya Power Sim mungkin bisa di-share di Teams ya. Karena saya kayaknya nggak ada installernya ternyata. Di Teams nanti saya juga minta dicoba untuk yang 3 pulse sama yang menggunakan yang tak terkontrol sama terkontrol, yang menggunakan dioda atau sama menggunakan tiristor. Nanti dilihat untuk outputnya itu seperti apa kalau menggunakan 3 pulse fully control, yang menggunakan 3 tiristor seperti apa. Seperti itu. Nanti kalau saya nemu juga saya share di ini ya, soalnya kemarin pakai laptop yang satunya. Nah, untuk aplikasinya di sini, aplikasi dari AC to DC converter system itu pasti sudah banyak tahu lah ya. Ini kan banyak yang kerja ya untuk di dunia kerja, misalnya untuk motor drive atau untuk sistem energi terbarukan ya, kebanyakan diaplikasikan di situ. 3 fasa ini memainkan peran penting ya, jadi energi terbarukan sebagai apa? Misalkan di sistem tenaga surya.
Kemudian di wind turbine juga ini digunakan untuk mengubah daya AC yang dihasilkan oleh sumber energi terbarukan tersebut menjadi DC yang dapat disimpan di baterai atau disalurkan ke jaringan listrik. Kemudian di sini juga ada untuk pengisian baterai. Nah, kemudian ada di sini menariknya juga dipakai untuk proses elektrokimia. Di sini dipakai di aplikasi di bidang industri ya seperti pelapisan logam, elektrolisis dan sebagainya. Nah, kalau misalkan keuntungan dan kekurangan dari AC ke DC itu bisa dibagi dari efisiensinya. Efisiensinya lebih tinggi di AC ke DC. Kemudian dari sisi stabil dan teraturnya sistem tersebut. Kemudian sistem kontrolnya, kemudian dari untuk kapasitas besar, aplikasinya bisa dipakai untuk kapasitas besar. Bisa mengurangi untuk harmonisanya juga. Nah, tapi kalau kerugiannya itu kompleksitas dari rangkaian tersebut. Apalagi yang 12 pulse tadi kan saya rasa susah. Kalau misalkan lebih susah daripada yang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini tugasnya ada satu. Coba ini buat latihan aja nih untuk hitung tadi tegangan rata-rata sama yang tadi ya. Tugasnya bukan tugas sih, sebenarnya latihan aja. Coba yang 3 pulse sama yang menggunakan dioda sama tiristor tadi dicoba pakai simulasi outputnya seperti apa. Output dari gelombangnya itu seperti apa. Biasanya kalau saya menggunakan PowerSim, cuma ternyata saya lihat saya nggak ada installernya PowerSim. Jadi waktu dulu saya kuliah menggunakan PowerSim. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang punya, bisa di-share di Teams. Oke, untuk hari ini mungkin segitu aja ya. Sisanya buat latihan. Sisanya dari kuliah ini buat latihan soal sama apa tadi? Simulasi. Oke, ada yang ditanyakan untuk minggu depan. Saya cari penggantinya hari lainnya. Ada yang tanyakan? Oh, boleh. Muhammad Bintang Nugraha, boleh kalau punya installernya ya untuk PSIM boleh di-upload di Teams ya. Terima kasih sudah ini. Nanti teman-teman silakan kalau misalkan ada waktu dibuat latihan. Yang kemarin yang konverter apa AC ke DC yang berapa? Setengah gelombang ya, setengah gelombang sama gelombang penuh bisa dicoba juga. Gimana sih kalau misalkan menggunakan itu tegangan outputnya seperti apa kalau menggunakan satu fasa ya, yang satu fasa seperti apa, kalau 3 fasa seperti apa. Bisa dicoba menggunakan, saya lihat kemarin juga di ini ya, ada UTS-nya ada yang menjawab menggunakan PowerSim ya, saya lupa namanya itu. Itu juga ada yang kemarin, jadi soalnya kemarin itu yang bagus apa ya, bagus atau bug itu kemarin itu disimulasikan ke PowerSim. Saya lihat kemarin untuk jawaban dari UTS-nya. Bagus untuk nggak apa-apa untuk latihan saja. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Saya rasa tinggal latihan aja untuk hari ini. Untuk minggu depannya saya akan mencoba untuk DC ke AC ya, DC ke AC. Untuk DC ke AC yang satu fasa sama 3 fasa. Sama AC ke AC. Untuk selanjutnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya untuk hari ini. Nanti saya upload materi perkuliahan hari ini. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.